Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai inovasi teknologi biologi. Nah, tujuan pembelajaran pada materi ini adalah peserta didik mampu menjabarkan definisi dan konsep bioteknologi. Peserta didik mampu menganalisis perbedaan bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Peserta didik mampu menganalisis agen-agen biologi dan produk bioteknologi yang dihasilkan. Peserta didik mampu menganalisis penerapan bioteknologi konvensional dan modern dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik mampu menganalisis dampak negatif dari bioteknologi. Nah, sebelum berlanjut ke pengertian bioteknologi, sebaiknya adik-adik perhatikan gambar berikut ini. Pastinya beberapa sudah tidak asing lagi kan? Seperti ini. Ini adalah kecap yang merupakan fermentasi dari bioteknologi. Kemudian ada tempe dan ada keju. Ketiga produk ini adalah hasil fermentasi dari bioteknologi konvensional. Sedangkan pada gambar ini yang merupakan domba doli dan ada bayi tabung merupakan produk dari bioteknologi modern. Untuk lebih tahu lebih lanjut, mari kita bahas ke slide berikutnya. Nah, sebelum mengetahui apa itu bioteknologi, kita harus tahu terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan teknologi. Jadi, teknologi menyatakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang keterampilan menciptakan suatu alat hingga metode. Dalam penerapannya di bidang biologi, teknologi yang berhasil diciptakan oleh ilmuwan dinamakan bioteknologi. Jadi, bioteknologi berasal dari bahasa Latin, yaitu bio yang artinya hidup, teknos yaitu berasal dari teknologi yang sama dengan penerapan, dan logos yang artinya ilmu. Maka, bioteknologi adalah ilmu yang mempelajari penerapan prinsip-prinsip biologi. Nah, menurut European Federation of Biotechnology atau AFB, bioteknologi sebagai perpaduan dari ilmu pengetahuan alam dan ilmu rekayasa yang bertujuan untuk meningkatkan aplikasi organisme hidup, sel, bagian dari organisme hidup, dan atau analog molekuler untuk menghasilkan barang dan jasa. Terdapat 4 prinsip dasar bioteknologi, yaitu penggunaan agen biologi, menggunakan metode tertentu, dihasilkannya suatu produk turunan, dan melibatkan banyak disiplin ilmu. Jadi, bioteknologi adalah perpaduan ilmu alam dan ilmu rekayasa yang dapat menghasilkan produk atau barang dan jasa. Nah, prinsipnya itu ada penggunaan agen, terus ada penggunaan metode-metode tertentu, produk turunan yang melibatkan banyak disiplin-disiplin ilmu untuk menghasilkan produk-produk tersebut. Kemudian ada sejarah singkat bioteknologi, yaitu dimulai dari 6000 sebelum Masehi, di mana proses fermentasi bir dan pembuatan keju oleh masyarakat Mesir dan Sumeria. Jadi pada tahun 6000 sebelum Masehi ini sudah banyak masyarakat Mesir dan Sumeria yang memulai proses fermentasi bir dan pembuatan keju. Tetapi ini belum diteliti lebih lanjut. Kemudian pada tahun 500 sebelum Masehi sudah ditemukan jamur penghasil antibiotik pada kedelai untuk menangani infeksi. Terus ada pada tahun 1919, istilah bioteknologi pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan asal Hungaria, yaitu Karl Erecki. Pada tahun 1928 sampai 1940, Alexander Fleming menggunakan senjata antibiotik penisilin untuk penyakit kulit pada infeksi manusia. Kemudian pada tahun 1970 sampai sekarang ini, antibiotik berhasil ditemukan dan bioteknologi telah mendunia. Jadi sejarahnya itu dimulai dari jauh sebelum Masehi pada proses fermentasi oleh masyarakat Mesir dan Sumeria, kemudian dilanjut pada penemuan jamur penghasil antibiotik, lalu pada tahun 1919 akhirnya istilah bioteknologi pertama kali dikemukakan oleh ilmuwan asal Hungaria yaitu Karl Erecki. Lalu ada Alexander Fleming yang menggunakan senjata antibiotik penisilin untuk penyakit kulit dan infeksi pada manusia.
Lalu dari tahun 1970 sampai saat ini, antibiotik berhasil ditemukan dan bioteknologi telah mendunia. Seperti yang sudah kita ketahui saat ini, sudah banyak sekali produk-produk bioteknologi yang dihasilkan, baik itu bioteknologi modern ataupun bioteknologi konvensional. Nah, apa itu yang dimaksud dengan bioteknologi konvensional? Jadi, bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang memanfaatkan organisme secara langsung untuk menghasilkan produk barang dan jasa yang bermanfaat bagi manusia melalui proses fermentasi, yaitu ditandai dengan penggunaan bakteri atau mikroorganisme secara langsung dan utuh, di mana bakteri tersebut tidak mengalami pramanipulasi seperti bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional biasanya dilakukan secara sederhana dan diproduksi tidak dalam jumlah yang besar. Dalam bidang pangan, fermentasi merupakan kegiatan mikrobia pada bahan pangan sehingga dihasilkanlah produk-produk yang dikehendaki. Contoh produknya yaitu ada tempe, yogurt, keju, kecap, terus ada bir juga, dan masih banyak lainnya, seperti contohnya yang sudah disebutkan di awal. Jadi pada bioteknologi konvensional ini menggunakan mikroba atau mikroorganismenya itu secara langsung dan utuh, jadi tidak diambil bagian-bagian tertentu dan tidak diolah terlebih dahulu. Kemudian next, kelebihan dan kekurangan bioteknologi konvensional. Kelebihannya itu sederhana dan mudah dilakukan, bahan baku mudah didapat dan terjangkau, tidak memiliki dampak negatif jangka panjang, ramah lingkungan, dan hasil produk yang beragam. Jadi seperti yang sudah diketahui ya, bahwa proses fermentasi itu cukup sederhana dan dapat dilakukan oleh siapapun. Bahkan kita juga bisa melakukan proses fermentasi di rumah ya, seperti membuat yogurt dan sebagainya. Bahan baku mudah didapat dan terjangkau. Seperti pada kita membuat tempe, produk-produknya itu atau bahan bakunya itu mudah didapatkan dan harganya juga cukup terjangkau, kayak kacang kedelai gitu. Lalu tidak memiliki dampak negatif jangka panjang, karena pada bioteknologi konvensional ini mikroorganismenya itu tidak diolah terlebih atau digunakan secara utuh sehingga tidak memiliki dampak negatif. Kemudian ramah lingkungan dan hasil produk yang beragam. Seperti yang kita ketahui bahwa produk-produk hasil fermentasi itu sangat banyak dan cukup beragam. Kemudian ada kekurangannya, yaitu kualitas produk tidak stabil, rentan kontaminasi, dan pengembangan terbatas. Kualitas produk tidak stabil maksudnya adalah karena di sini menggunakan atau konvensional atau tradisional, sehingga produk-produk yang dihasilkan itu cenderung tidak sama dengan produk sebelumnya. Misalkan kita membuat fermentasi yogurt dengan takaran tertentu, tetapi bisa saja untuk kita membuat produk yogurt ke depannya itu hasilnya tidak sama atau berbeda dengan pembuatan yogurt yang pertama kali. Kemudian rentan kontaminasi karena pada pembuatannya itu kita tidak mensterilisasi terlebih dahulu, jadi langsung digunakan setelah kalian membeli bahan baku, kemudian langsung diproses, jadi tidak melalui proses sterilisasi. Pengembangan terbatas. Nah, ini adalah contoh-contoh produk bioteknologi konvensional. Yang pertama ada tempe. Nah, tempe merupakan produk fermentasi yang dilakukan dengan menumbuhkan jamur Rhizopus oryzae dan Rhizopus oligosporus pada biji kedelai. Pada proses pertumbuhan, jamur akan menghasilkan benang-benang yang disebut dengan hifa. Nah, ini adalah jamur yang digunakan pada proses fermentasi tempe. Kemudian di sini ada strukturnya. Di sini ada spora atau kepalanya. Kemudian ada sporongiofor, lalu ada hifa. Nah, hifa ini adalah benang-benang yang tadi untuk menghasilkan jamur. Kemudian ada kecap yang merupakan produk makanan hasil fermentasi menggunakan mikroorganisme yaitu Aspergillus wenti dengan bahan dasar kedelai.
Jadi kecap ini juga fermentasi dengan menggunakan mikroorganisme, yaitu ada Aspergillus wenti. Nah, ini gambar jamurnya bisa dilihat. Ini ada sporanya, kemudian di sini ada hifa-hifa yang membentuk jamur tersebut. Selanjutnya ada yogurt. Yogurt merupakan minuman hasil fermentasi susu yang menggunakan bakteri Streptococcus thermophilus atau Lactobacillus bulgaricus. Bakteri ini akan mengubah laktosa menjadi asam laktat. Efek lain dari proses fermentasi adalah pecahnya protein pada susu yang menyebabkan susu menjadi kental. Pastinya kita juga sudah tahu ya bahwa yogurt itu memiliki tekstur yang kental ya, seperti susu tapi lebih kental dan cenderung ke arah padat gitu. Nah, ini tuh terjadi karena proses fermentasi di mana protein pada susu itu pecah sehingga susu yang teksturnya tadi cair menjadi kental. Kemudian ada keju, pastinya teman-teman juga adik-adik sudah tidak asing ya dengan keju karena kita pasti sudah pernah mengonsumsinya. Makanan yang dihasilkan dengan memisahkan zat-zat padat pada susu melalui proses pengentalan atau koagulasi. Jadi pada fermentasi keju ini, di prosesnya itu dengan memisahkan zat padat pada susu dengan melalui proses pengentalan atau koagulasi. Karena tekstur susu kan cair, jadi kita harus melalui proses koagulasi dulu agar dapat membuat keju. Lalu, proses pengentalan ini dilakukan dengan bantuan bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Seperti yang sudah dipelajari pada materi sebelumnya, ya pada materi virus, sudah diketahui bahwa bentuk-bentuk virus, struktur virus dan sebagainya. Jadi di sini ada Streptococcus. Nah, coccus yang artinya bulat. Jadi pada pembuatan keju dan yogurt ini, pada pembuatan keju ini, bakterinya itu berbentuk bulat. Kemudian, bakteri ini akan menghasilkan enzim renin sehingga protein susu akan menggumpal dan membuat susu menjadi cair padatan. Jadi, tadi kan sudah diketahui ya bahwa proses pembuatan keju itu dengan memisahkan zat padat pada susu melalui proses pengentalan. Nah, proses pengentalan ini harus dibantu dengan bantuan bakteri, yaitu ada Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Lalu bakteri ini akan menghasilkan enzim renin sehingga protein-protein yang terdapat pada susu akan menggumpal dan menjadi terpisah antara cair dan padatan. Produk bioteknologi konvensional selanjutnya adalah oncom. Oncom terbuat dari ampas kedelai atau bungkil kacang dengan bantuan jamur Neurospora cytophylla. Ini jamurnya, bentuknya ya kalau kita lihat dari mikroskop. Jamur ini dapat menghasilkan zat warna merah atau oranye yang merupakan pewarna alami. Jadi adik-adik pastinya sudah tahu kan bahwa oncom itu memiliki warna orange seperti gambar berikut ini ya. Nah, warna ini tuh dihasilkan oleh jamur yang membantu proses fermentasi ini. Nama jamurnya adalah Neurospora cytophylla. Ini adalah bentuk jamurnya kalau misalkan kita melihatnya dari mikroskop ya. Kemudian ada nata de coco. Ini pasti adik-adik sangat suka ya dengan nata de coco. Jadi, nata de coco ini adalah produk bioteknologi konvensional yang pembuatannya dibantu oleh bakteri Acetobacter psillinum. Nata de coco terbuat dari air kelapa dengan massa kenyal berwarna putih yang terbentuk dari serabut hemiselulosa yang terbentuk pada permukaan medium cair tempat hidup bakteri Acetobacter psillinum. Jadi pada pembuatan nata de coco ini, bakteri yang digunakan adalah Acetobacter psillinum. Ini adalah contoh gambar dari Acetobacter psillinum kalau misalkan kita melihatnya dengan mikroskop.
Kemudian selanjutnya ada kompos bioaktif. Nah, selain produk-produk fermentasi atau produk pangan, pada bioteknologi konvensional juga dapat dihasilkan produk-produk seperti kompos bioaktif dan hidroponik, yaitu pada bidang pertanian ya. Di sini ada kompos bioaktif yang merupakan mikroba dekomposer yang sering digunakan dalam pembuatan pupuk kompos. Antara lain ada Trichoderma pseudoconii, Cytophaga sp, dan fungi pelapuk putih. Jadi pada kompos bioaktif ini banyak mikroorganisme yang dapat digunakan ya untuk membantu proses pembuatannya. Seperti ini adalah contoh dari mikroorganisme atau mikroba-mikroba yang dapat digunakan pada pembuatan kompos. Lalu ada hidroponik, yaitu teknik bercocok tanam ya yang menggunakan air dengan nutrisi. Jadi kita tidak perlu menggunakan tanah atau memakai tanah. Lalu di sini ada bioteknologi modern. Jadi pada bioteknologi modern atau cabang ilmu yang memanfaatkan teknologi untuk memanipulasi materi genetik organisme hidup. Nah, bioteknologi konvensional ini berbeda dengan bioteknologi modern. Jadi pada bioteknologi modern tuh sudah menggunakan teknik-teknik yang lebih canggih seperti rekayasa genetika untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih spesifik dan efisien. Para ilmuwan dapat mengubah susunan gen suatu organisme untuk mendapatkan sifat-sifat yang diinginkan. Teknologi ini telah merevolusi berbagai bidang, mulai dari pertanian, pangan, kemudian ada kedokteran. Jadi pada bioteknologi modern ini, mikroba atau mikroorganisme yang dihasilkan itu sudah dimanipulasi terlebih dahulu materi genetiknya menggunakan teknik-teknik yang canggih seperti rekayasa genetika. Jadi pada pelaksanaannya, bioteknologi modern ini sudah lebih canggih karena sudah menggunakan teknologi-teknologi. Namun, ada juga kelebihan dan kekurangannya. Nah, kelebihannya adalah perbaikan sifat genetik dilakukan secara terarah. Karena kan seperti yang sudah disebutkan tadi ya, bahwa kita bisa membuat nih apa yang kita inginkan gitu ya. Lalu ada mampu mengatasi kendala ketidaksesuaian genetik karena kita bisa merekayasa genetik dari produk tersebut atau dari mikroorganisme yang digunakan. Kemudian dapat menghasilkan organisme dengan sifat baru yang tidak ada pada sifat alaminya. Seperti rekayasa genetika ya. Jadi kita merekayasa genetik yang sudah ada menjadi produk baru yang genetiknya itu tidak sama dengan produk-produk yang sudah ada. Dapat meningkatkan kualitas produk. Jadi dengan adanya bioteknologi modern ini, kita dapat meningkatkan kualitas produk pada produk yang sudah ada, seperti misalkan pada anggur. Kan anggur tuh ada yang manis dan ada yang asam. Terus juga anggur kan memiliki biji. Nah, pada bioteknologi modern ini kita bisa nih mengubah anggur menjadi dengan rasa manis dan tidak ada bijinya. Seperti pastinya teman-teman juga sudah pernah mendengar istilah ini ya. Jadi anggur yang tidak memiliki biji itu merupakan salah satu produk dari bioteknologi modern dengan menggunakan rekayasa genetika. Kemudian kekurangan pada bioteknologi modern adalah biaya produksi yang relatif lebih mahal. Karena seperti yang sudah disebutkan tadi bahwa bioteknologi modern ini menggunakan teknik-teknik atau teknologi yang lebih canggih untuk melakukan proses tersebut, maka biaya produksinya pastinya lebih mahal dong karena kita harus membeli membeli alat-alatnya. Kemudian tadi memerlukan teknologi yang canggih, harus memperhatikan pengaruh jangka panjang yang mungkin ditimbulkan. Jadi pada produk-produk bioteknologi modern ini kita harus mengetahui lebih lanjut nih, apakah untuk kedepannya itu terdapat pengaruh-pengaruh negatif yang membuat produk tersebut atau mempengaruhi pada manusia juga ya. Karena kan kita juga pastinya mengonsumsi produk-produk bioteknologi modern ini. Nah, adapun metode-metode pada bioteknologi modern, seperti yang sudah disebutkan tadi bahwa ada rekayasa genetika.
Nah, rekayasa genetika adalah gen tertentu dapat diisolasi, diubah, lalu disisipkan ke genom organisme lain. Modifikasi molekul genetik dari suatu organisme sehingga diperoleh sifat baru yang dimiliki. Seperti contoh tadi ya, misalkan anggur. Kita ingin nih memiliki atau membuat anggur yang rasanya manis dan tidak memiliki biji. Maka kita harus mengubah gen-gen yang terdapat pada anggur itu, kemudian diisolasi sehingga dapat diperoleh anggur yang kita inginkan. Kemudian ada hibridoma, yaitu metode untuk menggabungkan dua jenis sel dengan tujuan mendapatkan hibrid yang memiliki kemampuan dari kedua sel sebelumnya. Jadi kalau hibridoma ini penggabungan antara dua sel itu ya. Jadi produk yang dihasilkan itu memiliki sifat atau kemampuan dari kedua sel yang tadi kita gabungkan tersebut. Kemudian ada manipulasi organisme atau manipulasi mikroba, tanaman, atau hewan, dan pemilihan individu yang diinginkan untuk perbaikan generasi yang baru. Jadi pada manipulasi ini kita dapat memanipulasi mikroba atau tanaman atau individu untuk mendapatkan atau untuk perbaikannya menjadi generasi yang lebih baru. Kemudian ada cloning. Jadi cloning adalah membuat keturunan dengan kode genetik yang sama dengan sel induknya tanpa proses pembuahan. Jadi pada cloning ini kita dapat membuat produk yang sama dengan genetik yang sama, tetapi tidak melalui proses pembuahan ya. Kemudian ada DNA rekombinan yang dilakukan dengan menggunakan mikroorganisme tertentu sebagai perantara atau faktor. Proses DNA rekombinan dilakukan dengan 3 tahap, yaitu ada isolasi DNA, memotong dan menyambung DNA, serta memasukkan DNA ke dalam sel hidup. Jadi pada DNA rekombinan ini kita terlebih dahulu menentukan mikroorganisme apa yang menjadi perantara. Kemudian kita isolasi DNA tersebut, memotong dan menyambung, lalu disisipkan DNA tersebut ke dalam sel hidup yang kita inginkan. Kemudian ada kultur jaringan, yaitu teknik perbanyakan atau propagasi tumbuhan secara vegetatif dengan memanipulasi jaringan somatik dengan menumbuh kembangkan bagian tanaman, baik berupa sel, jaringan atau organ, dan dalam kondisi aseptik. Jadi pada kultur jaringan ini kita dapat membuat perbanyakan secara vegetatif dengan memanipulasi. Nah, nanti kita akan mempelajarinya lebih lanjut. Kemudian ada produknya nih. Tadi kan metode-metode yang digunakan. Nah, dari metode-metode yang digunakan tersebut pastinya akan menghasilkan suatu produk. Ya. Salah satunya atau diantaranya adalah yang pertama ada cloning yang tadi dijelaskan, yaitu proses untuk menghasilkan tanaman, sel, atau komponen sel yang secara genetik identik dengan tanaman lainnya. Cloning tumbuhan dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah kultur jaringan. Jadi adik-adik bisa dilihat ya pada gambar berikut ini, yang dimana kita akan di sini terlihat akan mengcloning wortel ya. Dipotong bagian wortel, kemudian diletakkan pada cawan Petri, ditumbuhkan, diambil jaringannya, diisolasi, lalu akan menghasilkan wortel yang kita cloning tersebut. Selanjutnya ada golden rice. Jadi, golden rice atau padi emas merupakan tanaman padi yang dihasilkan dari teknik rekayasa genetika dengan menyisipkan gen-gen yang mengkode pembentukan beta-karoten sehingga dihasilkannya padi berwarna keemasan. Jadi, golden rice ini adalah teknik rekayasa genetika ya. Dia juga sama menyisipkan gen-gen yang sudah dikode untuk membentukkan beta-karoten sehingga warna padinya itu emas. Kemudian ada antibiotik ya. Ini pastinya sudah tidak asing, pastinya adik-adik juga sudah pernah mengonsumsi antibiotik untuk kekebalan tubuh kita. Kayak kalau misalkan kita habis sakit, terus dokter memberikan obat yang dimana dokter bilang bahwa ini harus dihabiskan ya obatnya. Walaupun kita sudah sembuh, kita harus tetap mengkonsumsinya sampai dosis yang diberikan oleh dokter itu habis. Nah, itu adalah antibiotik ya.
zat yang mampu menghambat bahkan mematikan mikroorganisme patogen. Jadi, ketika kita mengonsumsi antibiotik, maka mikroorganisme yang mematikan atau patogen-patogen yang terdapat pada tubuh kita akan mati atau terhambat. Oleh karena itu, kita harus mengonsumsinya sesuai dengan resep dokter atau harus menghabiskan. Nah, beberapa jenis antibiotik yang dibuat dari jamur Penicillium notatum, streptomycin yang dibuat dari jamur Streptomyces griseus dan sebagainya. Pastinya adik-adik sudah pernah mendengar ya, penicillin. Nah, itu adalah antibiotik yang dibuat dari jamur Penicillium notatum. Kemudian ada bayi tabung, yaitu bayi yang dihasilkan dari proses pembuahan sel telur dan sel sperma manusia yang terjadi di luar tubuh ibu. Dilakukan dengan menumbuhkan zigot dalam medium tertentu yang lingkungannya dibuat sama seperti rahim pada wanita. Jadi pada bayi tabung ini, misalkan ada seorang wanita ya yang ingin hamil, tetapi rahimnya itu ada bermasalah atau tidak bisa melalui pembuahan secara seperti biasanya gitu ya. Nah, di sini bisa melakukan bayi tabung, yaitu pembuahan sel telur dan sel sperma terjadi di luar tubuh ibu, dilakukan pada medium tertentu yang dibuat sama dengan rahim. Jadi, sel telur dan sel sperma akan ditempatkan pada satu medium yang sama, kemudian dilakukan campuran gitu sehingga dapat menemukan zigot di dalam medium yang sama seperti rahim. Kemudian ada inseminasi buatan. Nah, inseminasi buatan ini yaitu teknik pemasukan sperma ke dalam rahim hewan betina dengan tujuan untuk mendapatkan embrio hasil fertilisasi in vitro tanpa melalui perkawinan seksual. Teknik ini digunakan pada hewan yang memiliki ukuran tubuh besar, sehingga sulit untuk melakukan perkawinan secara seksual. Jadi pada inseminasi buatan ini, prosedurnya itu tidak melalui perkawinannya, karena biasanya dilakukan pada hewan-hewan yang ukurannya besar seperti sapi, kerbau, domba, dan sebagainya. Kemudian ada transgenik, yaitu hewan yang mengandung sisipan gen asing di dalam genomnya. Gen asing ini berasal dari organisme yang berbeda spesies. Penerapan teknologi rekayasa genetik pada hewan bertujuan untuk menghasilkan produk ternak yang memproduksi susu dan daging yang berkualitas. Jadi pada transgenik ini kita menyisipkan gen asing di dalam genom hewan yang kita inginkan sehingga dapat dihasilkan hewan yang misalkan pada domba doli ini menghasilkan susu dan daging yang berkualitas. Kemudian ada bioteknologi pengolahan lingkungan. Yang pertama ada bioremediasi, yaitu cara pemulihan kondisi lingkungan dari kondisi yang tercemar oleh bahan pencemar hingga mencapai standar tertentu dengan memanfaatkan agen-agen makhluk hidup. Ideonella saccharines mampu melakukan penguraian politilen terephthalate atau PET yang menjadi salah satu unit kimia yang digunakan dalam membuat botol plastik. Adik-adik kalau misalkan perhatikan ya, kalau misalkan membeli air mineral gitu dalam botol plastik, itu pasti di bawahnya ada keterangan ini, logo PET. Ini adalah proses dari bioremediasi yang akan kita pelajari di pembahasan berikutnya. Kemudian ada biofertilizer, yaitu pupuk yang mengandung mikroorganisme hidup seperti Bacillus, Pseudomonas, Rhizobium, Azospirillum, Azotobacter, Mycorrhiza, dan Trichoderma yang memiliki kemampuan dalam menyediakan unsur hara yang dapat meningkatkan kesuburan serta meningkatkan kualitas produksi tanaman. Jadi pada biofertilizer ini sama ya, hampir sama seperti kompos pada produk bioteknologi konvensional tersebut yang menggunakan mikroorganisme tertentu agar dapat menyediakan unsur hara yang dapat meningkatkan kesuburan tanaman. Kemudian ini adalah teknik pembuatannya, dimulai dari menentukan mikroba, mengisolasi, menyeleksi, kemudian membuat prototipe, metode perbanyakan, menentukan metode bahan pembawa, dan menguji prototipe.
Selanjutnya ada biogas. Biogas merupakan gas campuran metana atau CH, karbon dioksida, CO2, dan gas lainnya yang didapat dari hasil penguraian material organik seperti kotoran hewan, kotoran manusia, tumbuhan oleh bakteri pengurai metanogen pada sebuah biodisker. Jadi, untuk menghasilkan biogas dibutuhkan pembangkit biogas yang disebut biodigester. Proses penguraian materi organik tersebut terjadi secara anaerob atau tanpa oksigen. Ya, seperti yang sudah adik-adik ketahui ya bahwa terdapat proses itu ada yang anaerob yang tidak membutuhkan oksigen, kemudian ada aerob yang membutuhkan oksigen. Di sini adalah proses pembuatan biogas. Nah, setelah mengetahui produk-produk dari bioteknologi konvensional dan produk-produk bioteknologi modern, kita juga harus mengetahui bagaimana dampak positif dan dampak negatif dari bioteknologi tersebut. Yang pertama ada dampak positifnya, yaitu dapat menaikkan sifat resistensi tanaman terhadap hama serta penyakit di tumbuhan. Jadi tanaman-tanaman tersebut lebih terhindar dari hama ya, yang merupakan musuh dari petani karena dapat menghancurkan tanaman-tanaman yang mereka tanam. Kemudian, membantu dalam mengatasi persoalan kesehatan dengan menyediakan obat-obatan buat memberantas penyakit secara lebih murah. Karena pada bioteknologi ini kita kan menggunakan mikroorganisme yang mana beberapa mikroorganisme juga banyak ya, bukan beberapa, dapat memberantas penyakit sehingga jauh lebih banyak obat-obatan yang bisa dihasilkan oleh manusia. Kemudian dihasilkan produk-produk makanan olahan yang memiliki kandungan gizi yang lebih banyak dari bahan dasar makanan. Jadi pada bahan-bahan makanan itu kita juga dapat membuat makanan olahan yang memiliki kandungan gizi dengan cara yang tadi ya. Jadi olahan makanan ini lebih banyak kandungan gizinya dibanding bahan dasar makanannya. Kemudian ada bioteknologi menghasilkan mikroorganisme baru yang dapat digunakan untuk membersihkan polutan seperti Clostridium botulinum. Bakteri tersebut digunakan untuk mengatasi limbah cair yang mengandung gula bagi limbah buangan dari produk alkohol. Kemudian dampak negatifnya adalah adanya teknologi cloning pada tumbuhan maupun hewan membentuk keturunan yang sama akan menyebabkan berkurangnya keanekaragaman hayati. Jadi seperti yang adik-adik ketahui ya bahwa Indonesia itu memiliki keanekaragaman hayati yang luas. Ataupun di luar negeri juga ya. Seluruh dunia di bumi ini banyak sekali keanekaragaman hayati. Nah, kalau misalkan kita terus-menerus membuat cloning pada tumbuhan atau hewan, maka keturunan dari hewan yang sama itu akan menyebabkan berkurangnya keanekaragaman. Jadi kan karena kita mengkloning, maka keturunan-keturunan yang dihasilkan itu akan tetap sama dengan induknya. Kemudian keseimbangan alam akan terganggu karena adanya pelepasan organisme transgenik ke lingkungan. Ada tanaman transgenik yang mengganggu lingkungan seperti jagung transgenik yang dapat membunuh ulat yang tidak berbahaya. Jadi apakah adik-adik sudah tahu ya bahwa pada produk-produk transgenik ini pada tanaman, khususnya pada tanaman itu tidak akan ada ulat yang menghampirinya. Jadi ulat-ulat tersebut akan mati ya. Yang dimana pada dasarnya itu ulat-ulat kan banyak yang hinggap pada tumbuhan. Namun pada tanaman transgenik, ketika ulat hinggap atau mendekati tanaman tersebut maka akan mati. Kemudian produk transgenik dapat menyebabkan reaksi alergi pada manusia, seperti kedelai transgenik yang mengandung gen kacang Brazil. Beberapa orang yang memakannya dapat mengalami alergi atau reaksi yang buruk. Jadi, pada produk transgenik juga dapat menyebabkan alergi. Misalnya nih, pada kedelai transgenik yang mengandung gen kacang Brazil. Adik-adik juga sudah tahu kan bahwa ada beberapa orang yang alergi terhadap kacang. Nah, setelah mempelajari tadi, bioteknologi ini diterapkan oleh atau pada berbagai bidang ya. Nah, bidang-bidang tersebut itu diindikasikan dengan warna. Nah, ini ada warna merah, yaitu aplikasi bioteknologi di bidang medis untuk menghasilkan
obat dan vaksin, penggunaan sel punca untuk pengobatan regeneratif, serta terapi gen untuk mengobati penyakit genetik. Jadi pada bioteknologi yang berwarna merah ini untuk di bidang medis ya. Kemudian ada berwarna putih atau abu-abu yang diaplikasikan dalam bidang industri ya. Kemudian bioteknologi yang berwarna hijau itu untuk bidang pertanian, peternakan seperti menghasilkan tanaman dan hama, menghasilkan tanaman tahan hama, bahan pangan, dan tanaman yang menghasilkan obat atau senyawa yang bermanfaat. Kemudian biru yaitu aplikasi di perairan yang mengandalkan proses-proses yang terjadi di lingkungan akuatik seperti aquacultura untuk menemukan ikan atau kerang-kerangan dalam kondisi terkontrol. Nah, selesai sudah pembelajaran kali ini mengenai inovasi teknologi biologi. Adik-adik semua diharapkan menyimak lebih lanjut lagi ya, dan mendalami lebih lanjut lagi dari yang sudah dijelaskan, dapat mencari referensi-referensi dari yang lain ataupun dapat mengecek referensi yang sudah dicantumkan di sini ya. Kemudian adik-adik juga bisa mencoba untuk membuat produk-produk bioteknologi konvensional yang sederhana saja ya, seperti membuat yogurt ataupun membuat keju, itu kan bisa dilakukan di rumah. Nah, sekian pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.